Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira dengan NIM 21329107. Saya akan mempresentasikan makalah proposal pengantar kewirausahaan dengan bisnis plan rujak buah segar. Activity summary. Siapa tidak kenal dengan makanan rujak buah? Tentu semua orang kenal dengan dan pernah mencoba makanan rujak buah, bukan? Makanan khas Indonesia yang berisi aneka buah-buahan, aneka umbi-umbian, dan aneka sayur-sayuran ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dicampur dengan bumbu kacang, gula merah, dan cabai. Makanan ini siap disajikan untuk disajikan. Makanan ini termasuk dalam kategori menyehatkan karena berisi buah-buahan, umbi-umbian, dan sayur mayur yang segar dan tentu menyehatkan. Visi dan misi. Visi menjadikan rujak buah segar yang mengutamakan gizi, rasa, dan kebersihan dari buah itu sendiri. Juga menjadi solusi bagi orang-orang yang sulit mengkonsumsi buah. Misi meningkatkan produktivitas dan efisiensi agar mencapai kepuasan pelanggan. Hal itu seperti mengelola buah-buahan dan berkualitas dengan baik, menerima kritikan saran dari pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar timbulnya rasa percaya diri pelanggan terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya, tujuan untuk memperoleh keuntungan karena bisnis rujak buah segar adalah salah satu bisnis yang memiliki keuntungan cukup besar. Yang ketiga, yang selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis track, mengutamakan kebersihan dan kesehatan, menjaga bahan baku makanan, banyak pilihan menu, pelayanan memuaskan, dan layanan pesan antar. Selanjutnya, analisis weakness. Persaingan dengan rujak lain yang memiliki harga yang lebih murah. Jika pelanggan tidak merasa puas dengan yang kita sajikan, maka kita akan kehilangan pelanggan tetap. Dan analisis opportunity, lebih banyak memiliki pelanggan tetap dan usaha cepat meningkatkan karena pendapat bisa diperkirakan dari jumlah pelanggan tetap. Selanjutnya adalah analisis threat. Hambatan mencari pelanggan tetap, persaingan usaha yang sejenis, dan selera konsumen yang variatif. Selanjutnya, strategi perusahaan. Kegiatan promosi strategi akan dilakukan dengan cara konvensional dan digital yang bisa diterapkan untuk menarik konsumen melalui media sosial, video konten, personal promotion, dan WhatsApp. Selanjutnya, diskusi usaha. Bidang usaha yaitu bidang usaha yang dikembangkan adalah kuliner, yaitu suatu bisnis yang digemari oleh masyarakat dalam berbagai bentuk olahan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari konsumen itu sendiri. Dan selanjutnya, jenis produk. Jenis dari produk ini adalah suatu barang berbentuk kuliner yang menyajikan inovasi dari percampuran buah segar dan bumbu nikmat sebagai ciri khasnya. Kegunaan dan keunggulan keunikan atau inovasi produk. Yang pertama, kegunaan. Dari produk ini selain untuk dimakan adalah untuk melestarikan salah satu makanan khas Indonesia agar tetap ada di tengah-tengah banyak produksi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya, keunggulan. Keunggulan dari produk ini adalah selain kita bisa menikmati sensasi segar dari berbagai perpaduan buah, kita juga memperoleh vitamin yang sangat berguna bagi tubuh, terutama pada sistem pencernaan. Yang selanjutnya, inovasi. Inovasi produk ini adalah ketika kita juga menyediakan rujak tumpeng yang bisa digunakan dalam berbagai acara seperti ulang tahun dengan menciptakan kreasi terbaru rujak buah tumpeng segar yang sangat baik bagi kesehatan. Baiklah, selanjutnya marketing segmentation. Lokasi usaha rujak buah segar ini akan kami jajakan di sekitar Jalan Cendrawasih nomor 7 Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25173. Waktu yang tepat untuk menjual produk ini adalah pada sore hari, terutama pada saat akhir pekan yang mana akan banyak pasangan muda-mudi yang penasaran dengan inovasi rujak terbaru ini dan tertarik untuk mencobanya. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak ekonomi. Usaha yang bergerak di bidang kuliner ini bisa membawa dampak yang sangat baik untuk ekonomi. Yang kedua, di dampak sosial.
Dengan adanya berkembangnya usaha ini akan membuka lapangan pekerjaan dan bisa menekan angka pengangguran. Dan selanjutnya dampak budaya. Rujak buah merupakan salah satu kuliner tradisional yang dapat menjadi ciri khas makanan Indonesia. Yang selanjutnya dampak lingkungan alam. Dengan memanfaatkan berbagai macam buah, maka buah yang telah ditanam oleh petani bisa menemukan tempat pengelolaan yang cocok, sehingga tidak akan ada buah yang akan busuk dan terbuang karena tidak diolah dengan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat baik bagi pertumbuhan pohon buah. Selanjutnya, risiko bisnis dan pengolahannya. Berjalannya usaha ditemukan beberapa risiko dalam berbagai aspek bisnis, yaitu risiko promosi, risiko persepsi konsumen, risiko persaingan harga jual, risiko keterbatasan distribusi, risiko kenaikan harga bahan baku, risiko bahan baku yang mudah rusak, risiko produk memiliki masa kedaluarsa, risiko keterbatasan SDM, dan risiko keterbatasan dana. Setelah mengetahui risiko yang muncul, dilakukan pemetaan di mana dari risiko tersebut diketahui risiko terdapat pada kelompok risiko yang berbahaya namun jarang terjadi dan risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam menilai sebuah risiko baik dalam dampak maupun probabilitas, tidak terlepas dari kepercayaan diri yang dimiliki oleh pemilik usaha. Sehingga dapat melihat risiko yang mungkin timbul dalam sebuah bisnis dapat beberapa dari satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Sasaran konsumen dari usaha ini yaitu yang pertama masyarakat umum, yang kedua event, yang ketiga siswa atau mahasiswa, dan yang terakhir pegawai atau institusi pemerintah. Yang kedua, wilayah pemasaran. Pemasaran pertama dari usaha ini yaitu di sekitar Sumatera Barat atau tempatnya di Kota Padang. Untuk rancangan pemasaran selanjutnya, usaha ini akan dikembangkan sampai keluar daerah Kota Padang dan memperluas daerah pelayanan dengan promosi di media sosial. Dan yang selanjutnya, situasi persaingan. Untuk saat ini, usaha rujak buah segar sangat jarang ditemukan. Kebanyakan rujak hanya makanan biasa, tidak memiliki kuota gizi seimbang. Jadi untuk persaingan dirasakan masih bisa diatasi, tapi butuh kerja keras untuk mempromosikan rujak buah segar ini karena harganya lebih mahal dibandingkan rujak biasa. Selanjutnya, jumlah dan harga produk. Harga jual produk ini disesuaikan dengan modal dari usaha tersebut. Harga rujak buah segar yang dipasarkan yaitu 20.000 per porsi atau per box. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, bahan produksi. Untuk bahan produksi, kami mengambil langsung dari perkebunan petani daerah setempat. Ketersediaan bahan baku kelompok kami tidak mengalami kesulitan dengan memanfaatkan produksi buah khas Indonesia melimpah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Berikut ini adalah tabel dari bahan baku yang kita perlukan. Yang pertama, buah kering 10 kg, gula merah 5 kg, cabai rawit 3 kg, garam 5 bungkus, air 3 galon, bengkuang 10 kg, kedondong 10 kg, nanas 10 kg, pepaya 10 kg, mentimun 5 kg, jambu air 10 kg, asam jawa 1 kg. Selanjutnya, ketersediaan alat atau teknologi. Ketersediaan alat atau teknologi kelompok kami tidak mengalami kendala. Pada alat produksi kami menggunakan dua alat. Yang pertama yang modern dan tradisional. Dalam pembuatan rujak buah ini beberapa alat tradisional dan modern kami gunakan. Seperti cobek, pisau, talenan, baskom, kuas karet, piring besar, piring kecil, tabung gas, kompor gas, tusuk sate, kantong plastik, mika, wajan, dan spatula. Adalah bot tempat 1 unit dan instalasi 3 unit. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, bahan isian. Siapkan beberapa potong buah segar yang telah disiapkan. Setelah itu, bersihkan buah lalu kupas kulit buah dengan pisau. Potong buah menjadi beberapa potongan yang telah ditetapkan untuk setiap ukuran buah. Selanjutnya, potong buah nanas, buah kedondong, buah pepaya, buah jambu air, buah bengkuang. Setelah itu, susun buah pada tempat yang telah disediakan semenarik mungkin.
Selanjutnya, untuk bahan kuah, siapkan cabai yang telah dibersihkan, haluskan cabai rawit. Setelah itu, haluskan buah kering yang dipilih seperti apel kering dan lain-lainnya. Haluskan juga gula merah serta tambahkan garam. Setelah semua bumbu halus, tambahkan air asam. Selanjutnya, belurkan kuah di atas potongan buah segar tadi dan rujak buah segar siap disajikan. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi kami menargetkan penjualan rujak kami sebanyak 30 kotak box per hari dengan tarif harga 15.000. Dengan begitu kami akan menghasilkan pendapatan 15 kali 30 sama dengan 15 sama dengan 45 juta dalam per bulan. Selanjutnya, rencana manajemen produksi. Bentuk usaha, nama usaha rujak buah segar, alamat usaha Jalan Cendrawasih nomor 7, nama pemilik Hikmat Hasan, Mustain Sahul, Siti Humaira, Asyifa Hasasti Putri, dan Mediani Slasla. Jenis usaha yaitu kulier makanan, dan struktur organisasi personalnya, Ketua Pelaksana Wisma Hasan, Deklarasi Keuangan Siti Humaira, Deklarasi Produksi Asyifa Hasasti Putri, Mediani Pasla, dan Mustain Sahul. Tim pelaksana dan keahliannya, 1 orang ketua pelaksana untuk manajemen jalannya usaha dan usaha solusi dari permasalahan yang ada, 1 orang di bidang pembukuan untuk mengatur keuangan keluarga keluar dari usaha agar mengetahui laba rugi usaha kemajuan serta mengatur dan mengawasi anggota, 2 orang di bidang produksi untuk mengatur jalannya. Selanjutnya, penutup. Dengan maraknya kasus COVID dan semakin banyak kesadaran akan mengonsumsi makanan sehat, menjadikan bisnis ini tentu akan sukses dalam program PMW 2022. Selain itu, kehidupan di tengah masyarakat Kota Padang yang dominan adalah mahasiswa menjadikan makan cepat saji ini semakin lama akan semakin digemari. Oleh sebab itu, bisnis catering tentu akan mendapat keuntungan yang besar jika dikembangkan dalam program bisnis PMW 2022. Sekian dari presentasi saya tentang bisnis plan rujak buah segar ini.